Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong, yang masih membahas mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Para Pekerja Rumah Tangga. Pak Dirjen, sebenarnya apa tujuan dari RUU PPRT ini untuk segera diterbitkan? Ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama ini percepatan pengesahan RUU PPRT ini sebagai sebuah produk hukum atau undang-undang ini dapat menjadi landasan, dapat menjadi dasar hukum ya dalam mengatur, mengelola berbagai persoalan di bidang ketenaga kerjaan ya, yang lebih spesifik lagi adalah pekerja rumah tangga. Nah, ini jumlah pekerja rumah tangga kita ini sangat sangat besar ya. Biasa disebut, kadang-kadang disebut pekerja rumah tangga atau pekerja domestik. Jumlahnya ini mencapai 4,2 juta orang. Dan kemudian kita juga bersepakat ya dengan tujuan SDGs, Sustainable Development Goals ya. Nomor 8 itu dikatakan bahwa layak kerja PRT itu penting ya untuk mendapatkan pengakuan. Jadi tanpa adanya hukum, PRT ini tidak antara ada dan tiada begitu, karena tidak adanya pengakuan hukum begitu. Ya, kemudian ini juga upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan PRT adalah rakyat Indonesia juga toh begitu kan. Nah, kemudian dengan adanya dasar hukum tadi, maka akan ada pengakuan PRT sebagai pekerja. Dan ini kan juga sudah ada di dalam UUD 1945 bahwa setiap orang, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya ya sebagai manusia begitu. Kemudian PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Dengan demikian ya PRT secara definisi ya, per definisi adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif maupun perlindungan yang juga diterima oleh pekerja-pekerja lain, pekerja-pekerja jenis lain yang misalnya pekerja formal atau buruh ya di pabrik atau di perusahaan. Nah, kemudian ya selama ini kan terjadi diskriminasi dan stigmatisasi terhadap PRT dan pekerjaannya ya, karena ada bias gender di situ, ada kelas, ada ras. Nah, sehingga ya ini perlu dihapus itu stigmatisasi ataupun diskriminasi itu. Lewat apa? Ya lewat regulasi. Dengan regulasi itu maka kesetaraan ini akan tercapai. Kesetaraan sebagai manusia, kesetaraan sebagai pekerja ini akan bisa diperoleh. Ya, selama ini kan ada diskriminasi, ketidaksetaraan, majikan itu posisinya superior, kemudian PRT ini kan inferior begitu. Jadi harus melakukan banyak hal yang diperintahkan oleh majikan misalnya. Nah, kemudian untuk mengawal pengesahan ya, pemerintah ya mendorong komitmen bersama ya semua stakeholders, kemudian mendorong kerja-kerja politik dengan DPR, dengan masyarakat sipil, ya kemudian juga kita punya gugus tugas tadi yang saya sampaikan, Kominfo juga menjadi bagiannya ya sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan kemudian juga ya pemerintah ya sudah mendorong untuk menjadi tadi bahas di paripurna dan dijadikan hak inisiatif, dan ini sudah terjadi ya dalam rapat paripurna Selasa pekan lalu ya. Jadi saya kira ini yang beberapa hal yang menjadi tujuan. Dan terakhir ya saya kira pasal-pasal dalam RUU PRT ini memuat kesepakatan dan kerjasama dalam hal relasi antara majikan dan PRT serta pengawasan terhadap para penyalur. Nah, jadi yang sering dikhawatirkan ya oleh majikan ini nanti macam-macam lah imajinasinya begitu. Sebetulnya juga akan melalui kesepakatan ya, kesepakatan antara majikan dengan calon PRT-nya. Jadi tidak harus seperti di perusahaan lah begitu ya. Kira-kira begitu, Bilkis.
Baik, rancangan undang-undang PPRT ini nantinya juga akan mengatur tentang perjanjian kerja yang lebih berkekuatan hukum. Ini antara lain perjanjian antara PRT juga dengan para pemberi kerja. Ini mulai yang akan dibahas seperti upah, tunjangan hari raya, waktu kerja, dan juga istirahat mingguan seperti cuti dan lainnya. Pak Dirjen, kiranya apa yang dapat menjadi catatan untuk pembahasan rancangan undang-undang PPRT ini ke depannya Pak Dirjen? Iya, kira yang menjadi catatan tentu saja, dan ini harus terus kita sosialisasikan ya, bahwa undang-undang ini sebetulnya untuk melindungi pekerja dan juga melindungi majikan pada dasarnya itu. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan, ya kan ada juga majikan yang ya mengalami sesuatu ya karena PRT-nya, ya ini juga jadi terlindungi juga pada dasarnya ya. Kedua, kita harus sosialisasikan bahwa ini adalah kesepakatan nanti antara majikan dengan calon PRT. Jadi tidak harus dibayangkan, wah gajinya nih harus sekian, harus libur 2 hari, misalnya ada jam kerja dan segala macam. Ya itu nanti diatur dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan kemudian juga kita harus memberi catatan kepada kita semua. Ya, ini bahwa jumlah pekerja rumah tangga kita ini sangat banyak, begitu ya, sangat banyak dan trennya ini kan meningkat ya dari hari ke hari begitu, dan angka 4,2 juta itu cukup besar ya, cukup besar. Dan kalau kita lihat dari dibandingkan dengan negara-negara di Asia, itu India hanya punya 3,8 juta PRT, Filipina 2,6 juta ya gitu. Dan dari sisi gender, ya ini sebagian besar perempuan 84%, bahkan ada yang masih anak-anak 14%. Nah ini kan mereka ini kan rentan eksploitasi, bisa menjadi korban human trafficking ya. Karena itu dengan adanya undang-undang ini kan mereka akan terlindungi begitu ya. Kemudian juga mereka rawan diskriminasi, bahkan rawan pelecehan juga ya, perendahan terhadap martabat ya. Kita lihat banyak kasus ya, terutama di negara-negara tempat PRT bekerja ini kan banyak kasus pelecehan begitu. Kemudian juga PRT ini ya belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah itu kira-kira beberapa catatan yang bisa menjadi dasar ya bagi kita semua stakeholders, DPR dalam hal ini bisa mempercepat pembahasan RUU PPRT, undang-undang PPRT begitu. Baik, ini tidak hanya untuk melindungi perempuan saja begitu ya Pak Dirjen, namun memang melindungi para pekerja maupun para pemberi kerja untuk mendapatkan win-win solution atas pekerjaan ini. Ya, Kita akan ada kepastian ya bagi ya kedua betul belah sekali. pihak, ada kepastian hukum begitu. Ya, digarisbawahi ialah kepastian secara hukum begitu Pak Dirjen. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Dirjen dalam Juru Bicara. Baik Pak Dirjen maupun pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.